Oke guys, kembali lagi di channel Batuta Academy. Baik, kali ini masih seputar nilai produktivitas primer untuk mata kuliah Oceanografi Biologi. Nah, dalam praktikum menentukan nilai produktivitas primer ini, kita akan menentukan yang namanya GPP dan juga NPP. GPP adalah Gross Primary Production, yaitu produktivitas primer kotor, di mana laju total fotosintesis termasuk bahan organik yang dimanfaatkan untuk respirasi selama jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan si net primary production atau NPP itu adalah produktivitas primer bersih, di mana laju penyimpanan bahan organik yang tersisa setelah sebagiannya digunakan untuk respirasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini dirumuskan kalau NPP itu sama dengan GPP dikurangi respirasi, di mana GPP itu adalah hasil dari proses fotosintesis itu. Nah, keseluruhan gitu, termasuk yang digunakan untuk respirasi, digunakan untuk kebutuhan energi lainnya gitu kan, terus dilepas ke lingkungan. Nah, terus dikurangi si respirasi ini yaitu energi yang digunakan oleh si individu atau si organismenya. Nah, setelah didapatnya dikurangi sama respirasi, didapatlah NPP. Terus rumus lengkapnya itu seperti ini. Kita di praktikum kali ini menggunakan metode botol gelap terang, yaitu untuk mengukur hasil fotosintesis berupa oksigennya. Kenapa sih nggak menggunakan klorofil? Karena berdasarkan beberapa literatur, jika kita menggunakan data klorofil itu hanya mencakup 30% dari kemampuan laut dalam nilai produktivitas primer. Sedangkan kalau menggunakan oksigen gitu atau hasil fotosintesis itu akan lebih akurat gitu, lebih banyak hasil yang bisa kita dapatkan. Nah, di sini karena kita menggunakan metode botol gelap terang, ini untuk respirasi yang pertama. Respirasi itu adalah IB dikurangi DB, di mana IB itu adalah inisial botol, yaitu konsentrasi oksigen larut sebelum inkubasi. Jadi nanti ada botol yang sebelum inkubasi kita ukur dulu gitu kan. Nah, terus ada DB. DB itu adalah dark botol atau konsentrasi oksigen terlarut botol setelah inkubasi. Nah, ada juga LB yaitu liquid botol, konsentrasi oksigen terlarut buat dalam botol terang setelah inkubasi. Nah, di sini ada respirasi, terus GPP yaitu LB kurangi DB, kemudian produktivitas primer bersih NPP yaitu si GPP dikurangi si respirasi. Oke, di sini gimana? Itu untuk NPP ya. Kemudian ada juga NPP harian gitu. Di sini ini GPP dipanggil respirasi itu ini adalah NPP ya. Nah, NPP yang tadi di awal, nah itu dikali yang telah kita dapatkan dikali 1000 dikali 0,375 dikali 12 dibagi T. T-nya dalam jam ya, waktu yang digunakan untuk lamanya inkubasi yang dilakukan. Oke. Nah, 1000 ini ada faktor konversi liter menjadi meter kubik. Oke, gimana sih langkahnya? Dari tadi bahas teori mulu kan. Nah, kita langsung aja. Di sini ada data hasil dari metode botol gelap terang. Di sini ada kan kadar DO-nya, terus temperatur, waktu pengukuran. Nah, kita akan menentukan GPP, respirasi, NPP, NPP per hari untuk botol gelap, coklat, dan solatif. Mantap. Oke, yang pertama di sini ada T. T itu tentuin waktunya dulu, lama si inkubasinya. Tadi kan diketahui T itu lama inkubasi. Di sini untuk waktu pengukurannya ini botol awal patokannya 11.45. Nah, selesainya itu 19.16. Sehingga kalau kalian hitung itu sekitar 7,31 jam. Nah, setelah itu di sini ada, tolong diperhatikan, di sini ada botol gelap, coklat, dan solatif. Kita mulai dari botol yang coklat gelap. Maaf. Nah, botol yang gelap berbentukan GPP itu tadi kan diketahui, yaitu inisial botol, liquid botol LB kan, liquid botol atau botol terang. Nah, dikurangi si ini botol gelapnya. Oke, kemudian yang respirasi itu inisial botol. Bentar, inisial botol. Maaf guys, maaf guys. Nah, di sini. Nah, sedangkan respirasi itu adalah IB kan, inisial botol dikurangi botol gelap. Pokoknya ini kan ada coklat, solatif, jangan sampai terluka. Kalau yang gelap dulu gunainnya. Oke. Nah, terus NPP itu sama dengan si
GPP benar dikurangi si respirasi. Nah, NPP per hari itu sama dengan, nah, dalam kurung yang ini NPP dikali 1000 dikali 0,375 dikali 12 dibagi waktu yang digunain atau waktu lamanya inkubasi, dan didapat. Mantap. Lakukan hal yang sama pada botol hasil dari yang coklat. Ingat, GPP tadi apa? Iya, botol terang atau LB dikurangi DB, botol yang coklat. Jangan ketukar. Nah, untuk respirasinya sendiri sama juga. Gunakan yang inisial botol 8 dikurangi DB dari si botol coklat. Mantap. NPP gimana? NPP sama GPP dikurangi si respirasi. Di sini juga sama. Cara mudahnya gini sih. Nah, ini Ctrl C ya. Ctrl C ya, terus pindah ke sini, kalian ini. Nah, formula. Jadi di kopinya formulanya. Nah, kenapa Palu? Kenapa? Karena di sini ada G4. Itu harusnya F4. Karena kita akan gunain waktu ini kan, waktu atau T-nya. Nah, kita dapat. Kemudian yang solatif juga sama untuk GPP. Ingat, botol terang atau light botol dikurangi dark botol untuk yang solatif. Mantap. Nah, ini juga sama respirasinya. Inisial botol dikurangi apa? Iya, dikurangi DB-nya botol solatif tetap. NPP sama dengan si GPP dikurangi respirasi. Sama juga. Ini gimana? Sama juga, kita copyin aja. Tapi kalau mau manual boleh. Sama dengan dalam kurung si NPP ini dikali 1000 dikali 0,375 dikali 12 kurung tutup dibagi waktunya atau lama si inkubasinya. Mantap. Oke, ini untuk salah satu contoh. Lakukan hal yang sama pada sampel-sampel selanjutnya, seperti ada botol gelap terang, botol gelap terang set 1, set 2, dan ini kan baru yang vertikal nih. Nah, kalian juga kan akan melakukan metode horizontal. Ini teknik pengambilan airnya ada yang vertikal dan yang horizontal. Untuk teknik perhitungannya sendiri atau cara perhitungannya, metode perhitungannya itu sama seperti tadi. Untuk GPP apa yang dikurangi apa, respirasi, kemudian apa perharian gimana rumusnya, itu udah ada di modul dan kalian bisa praktekin. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, dan apabila kalian memiliki kritik dan saran, boleh ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe apabila video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.